Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin di channel Bocah Indigo. Kali ini admin akan melanjutkan sebuah kisah yang kemarin yang berjudul Santet Lawo Ireng. Sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja kita lanjut ke inti ceritanya. Seakan menjadi pertaruhan antara hidup dan mati bagi korban santet. Hal ini sudah sewajarnya terjadi bagi setiap orang yang terkena santet. Karena itu, salah satu hal yang dilakukan adalah untuk mendekatkan diri pada Tuhan agar hati dan pikirannya kembali dikuatkan dan percaya akan kebesarannya yang tidak bisa disangka-sangka oleh nalar dan pengetahuan manusia. Dalam hal ini, Kiai Thohir juga meminta pada Butima dan juga Laras untuk menguatkan imannya agar tidak mudah dipengaruhi oleh jenis santet yang serangannya membawa bala tentara gaib seperti jin kafir dan sebagainya. Karena dukun yang melakukan hal santet semacam itu bukanlah dukun yang hanya dapat menyerang dengan kekuatan, ketakutan, dan rasa ingin menyerang saja, melainkan dapat mencelakai siapa saja yang dikehendakinya dengan bantuan ilmu hitam sebagai tonggak utama senjata mereka. Tentu saja, ada kaitannya dengan perjanjian dan persyaratan yang harus dilakoni bagi orang yang melakukan santet itu. Bisa dibilang, orang itu akan menjadi budak setan selama santet itu terus berjalan dan terus bekerja. Jika sudah waktunya, maka timbal balik yang akan diterima oleh orang yang melakukan santet adalah kematian. Selepas Pak Kiai Thohir memberitahukan secara detail terhadap Laras dan juga Butima, ia juga memberikan sebuah penawar khusus agar rumah mereka terhindar dari gangguan gaib, seperti santet yang bisa saja menyerang saat-saat tertentu. Kiai Thohir memberikan 3 buah bungkus warna hitam. Masing-masing bungkus itu memiliki arti dan juga faedah tersendiri. Bungkus yang pertama berisi garam kasar. Garam ini disebarkan di depan pintu rumah, kamar, dan tempat ibadah. Alasan yang memperkuat garam kasar bisa menghentikan serangan santet adalah karena garam kasar sendiri mampu menyerap energi buruk dan menghentikan serangan seperti santet yang masuk lewat pori-pori seseorang. Di bungkusan yang kedua terdapat jahe. Jahe ini harus ditanam di depan rumah yang menghadap ke arah timur. Tujuannya adalah agar serangan yang berada di luaran rumah dapat terbendung dan dapat dihilangkan sebelum memasuki rumah. Yang terakhir ada potongan bambu kuning. Tidak lain dan tidak bukan jika bambu kuning ini digunakan sebagai pasak yang ampuh terkait menyerap energi jahat yang samar dan tidak diketahui auranya. Aura dan energi yang menyerang sebuah rumah bisa ditangkal menggunakan bambu kuning dengan syarat harus diletakkan sesuatu dengan perintah. Biasanya orang-orang akan meletakkannya di sebuah tiang rumah ataupun ditempelkannya di depan pintu. Kiai Thohir telah memberikan 3 buah senjata penangkal untuk Laras. Karena kebetulan yang tertua di keluarganya adalah Laras, maka Laras harus bisa menjadi tonggak utama dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi keluarganya. Berbeda dengan Ayu, dirinya sudah diterima dalam pekerjaan. Namun pikiran Ayu juga masih belum merasa nyaman terkait dengan serangan yang menimpa ibunya itu. Ayu merasa sangat khawatir dan penuh kebimbangan. Ia terkadang meminta Pak Anwar untuk dicarikan solusi yang tepat dalam menghentikan pergerakan santet yang menyerang keluarganya itu. Namun Anwar hanya manusia biasa. Ia tak tahu menahu mengenai hal itu. Ia hanya yakin suatu saat hal keburukan akan musnah dengan izin Tuhan. Setelah Laras diberi senjata penangkal santet itu, ia pun kemudian meminta Pak Kiai Thohir agar selalu berada di sisinya. Ia tak mau kehilangan sosok Kiai Thohir yang benar-benar telah membantu meringankan permasalahannya. Kiai Thohir hanya berkata, "Insya Allah mautku sudah ditentukan Tuhan."
Jika memang aku harus berjihad untuk menuntaskan santet ini, aku siap mati, senyum Kiai Thohir. Laras memandang Kiai Thohir sebagai kiai kampung yang istimewa. Selain dia memiliki beberapa hal yang tidak dimiliki orang lain, hati Kiai Thohir sangatlah bersih, pikirannya jernih, tingkah lakunya bak air yang mengalir ke derasan sungai dan menghempaskan banyak kotoran di sana. Pak Kiai, apakah santet bisa membunuh orang yang membantu korban santet? Tanya Laras. Kiai Thohir tidak terkejut mendengar pertanyaan itu. Selebihnya, pertanyaan yang dimunculkan oleh seorang wanita remaja seperti Laras adalah bentuk kekhawatiran dan ketulusan terhadap orang yang dia tanyakan. Kiai Thohir tahu Laras begitu sangat menyayangi keluarganya. Ia juga menyayangi orang-orang yang membantu dirinya sampai-sampai harus rela menderita rasa sakit yang tidak pernah ditampakkan oleh banyak orang. Kiai Thohir mengelus rambut Laras. Ia berucap sebuah wejangan yang mungkin saja mengena dalam hati Laras. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat. Maut dan hidup sudah ditentukan Tuhan. Rezeki dan jodoh telah ada garis-garisnya sendiri. Kita hanya disuruh untuk beribadah dan bermanfaat terhadap sesama dan alam sekitar. Jadi, jika saya mati, itu adalah bentuk kemanfaatan saya dalam menjalankan misi Tuhan. Laras tak bisa membendung air matanya. Ia menangis tepat di hadapan Butima dan Kiai Thohir. Tangisannya membuat alam bergemuruh. Hujan turun seketika. Alam seperti ikut bersedih dengan apa yang dikatakan oleh Kiai Thohir terhadap Laras. Pak Kiai, apakah kita menjadi manusia yang bermanfaat harus menderita terlebih dahulu? Kiai Thohir cukup terkesan dengan pertanyaan Laras. Ia menyadari bahwa kehidupan yang telah ia jalani sangat terinspirasi dari perjalanan orang-orang saleh terdahulu. Laras, apakah kamu tahu jika manusia itu diciptakan dengan perjalanan yang panjang, namun ia hanya sebentar saja dalam menjalani hidup? Tanya Kiai Thohir. Laras tidak bisa menjawab. Ia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Di dunia ini, menderita atau bahagia adalah sebuah keputusan yang kita jalankan. Kita tidak pernah tahu letak bahagia dan menderitanya seseorang. Jika karena harta, bisa jadi orang miskin bahagia. Jika karena kesehatan dan umur panjang, bisa jadi orang yang berkecukupanlah merasa bahagia. Jadi, menjadi orang yang bermanfaat itu harus urusan dia bahagia atau tidak, tergantung kita menjalankan keputusan tersebut, ucap Kiai Thohir. Laras pun terdiam. Butima sudah merasa membaik. Pesan Kiai Thohir sangat mengena ke dalam lubuk hati seorang Laras. Pak Kiai, terima kasih atas segala bantuannya. Terima kasih juga telah mengajarkan arti kemanusiaan yang sesungguhnya. Tolong Pak Kiai, tuntaskan santet ini, pinta Laras sambil menundukkan kepalanya di hadapan Kiai Thohir. Kiai Thohir sudah tahu bahwa yang melakukan hal ini adalah orang yang memiliki penyakit hati terbesar. Iri dan dengki bukanlah yang membahayakan, melainkan penyakit hati itu adalah dendam. Dendam yang merasuki hati dan pikiran akhirnya menjadikan seorang tanpa otomatis dikontrol untuk menjalankan segala upaya dan rencana untuk mewujudkan semuanya dengan tujuan orang yang ia targetkan akan menjadi menderita. Dendam juga memiliki sebuah kaitannya dengan aura negatif yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang paham akan perjalanan spiritual. Orang yang memiliki dendam, tubuhnya akan mengeluarkan warna hitam dan bau busuknya. Seperti layaknya bangkai, orang yang memiliki dendam tidak merasa dirinya telah mati hati dan pikiran. Karena itulah, ia seakan-akan berjalan di atas segala keinginannya yang terus-menerus membutakan mata hati dan pikirannya. Laras pun akhirnya pamit. Ia kemudian membawa ibunya kembali ke rumah sembari membawa 3 senjata penangkal santet itu. Sesampainya di rumah, Laras merebahkan tubuh ibunya yang memang sudah kelelahan
Bersamaan dengan itu, ia juga mulai meletakkan 3 penangkal yang kelak akan digunakan sebagai penyerap energi jahat, seperti santet yang mungkin saja akan menyerangnya malam itu. Dibantu oleh Rangga, Laras meletakkan potongan bambu kuning ke sangga atau tiang rumah. Lalu ia menaburkan garam kasar di hadapan rumah. Dan yang terakhir adalah menanam potongan jahe yang menghadap ke arah timur. Rangga yang kepo sempat menanyakan hal ini pada kakaknya. "Mbak, ini kangge nopo?" "Wes standar wae." Rangga menuruti apa yang diperintahkan Laras olehnya. "Mbak Ayu sesuai yo Mbak Wang Sule." "Yombo tungakno wae." Selesai menanam jahe merah, Laras segera melihat sekitaran rumah. Ia makin waspada terhadap apa yang ada di sekitar rumahnya. Bisa jadi mereka yang hendak menyiram ibunya sedang mengamatinya di sekitaran rumah. "Rangga, tadi ada orang yang datang ke rumah enggak?" "Enggak ada Mbak." Laras masih memperhatikan orang-orang yang kadang berlalu lalang melewati rumahnya. Ia semakin menjadi waspada semenjak ibunya terkena teror dari serangan santet itu. "Ayo masuk." Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah. Hari itu Laras seperti layaknya orang tua yang mengasuh anak-anaknya. Hatinya tidak tenang dan sangat was-was. Yang ia takutkan adalah serangan kedua akan semakin membahayakan bagi ibu dan juga adiknya. Di malam harinya, Laras masih berjaga-jaga. Ia seperti menantikan serangan-serangan yang memang sangat membahayakan itu. Sebenarnya, Laras sendiri sudah mencoba untuk berprasangka baik. Namun kejahatan itu tidak bisa ditoleransi dengan akal sehat. Kejahatan tetaplah kejahatan. Mereka yang telah membunuh, membuat teror, menciptakan ketakutan, dan menjadikan orang yang tidak bersalah sebagai pelampiasan kemarahan dan kekesalannya adalah ciri-ciri orang yang fasik dan sangat merusak tatanan kehidupan. Ini memang bukan pertama kalinya yang dirasakan oleh Laras ketika mendapati perlakuan yang kurang baik dari Pak D-nya sendiri. Akan tetapi, jauh-jauh hari, Pak D memang sudah seringkali mengusik kehidupan seluruh keluarganya. Bahkan yang lebih parah adalah ketika mengatakan pada ibunya sebagai pelacur. Betapa hancur dan marahnya Laras mendengar perkataan jahat dari Pak D-nya itu, yaitu Bayu. Ditambah lagi anaknya yang bernama Supardi yang seringkali membuat fitnah mengenai dirinya serta keluarga lainnya. Keesokan harinya, Laras dan juga Rangga hendak pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan makanan. Ia menaiki sebuah angkutan umum. Mereka berdua harus berjalan keluar desa. Setelah itu, mereka menunggu di depan Gapura untuk menunggu angkutan khusus yang mengarah langsung ke pasar. Selang beberapa saat, angkutan tersebut datang sembari membawa beberapa penumpang yang memang sudah masuk terlebih dahulu. Laras dan juga Rangga masuk ke dalam angkutan itu. Selama dalam perjalanan, mereka berdua selalu memegangi tangan satu sama lain, seperti tidak ada keinginan agar keduanya tidak berpisah. Singkat cerita, sampailah mereka di pasar. Laras langsung mengambil makanan dan kebutuhan yang memang benar-benar diperuntukkan untuk keluarganya itu. Lalu setelah usai mereka mengambil makanan, barulah mereka menunggu angkutan umum lagi yang akan dijadikan sebagai transportasi utama di pasar itu. Akan tetapi, telah 1 jam lamanya mereka menunggu, mereka tidak mendapat angkutan umum. Bahkan bisa dibilang, angkutan umum itu tidak lagi melewati tempat tersebut karena memang waktu melewati jalur tersebut sudah habis. Artinya, angkutan-angkutan umum itu akan mengganti jalur lewatnya ke tempat lain. Mau tidak mau mereka berdua pun menaiki becak. Namun sebelum menaiki becak, Rangga merasakan ada sesuatu yang tidak enak. Ia melihat becak tersebut seperti sedikit oleng ketika sedang dikayu oleh pemiliknya. "Mang, becaknya oleng ya?" tanya Rangga kepada tukang becak itu. "Enggak kok dek, becaknya baik-baik saja," jawab Laras. "Tapi kok aku lihatnya oleng ya? Mungkin perasaan kamu aja dek. Ayo naik." "Ya mbak." Selama Rangga menaiki becak tersebut, ia merasakan pantatnya seperti tersulut api yang membakar pantatnya secara perlahan. Padahal cuaca hari itu sedang mendung. Mungkin itu dikarenakan bagian yang diduduki oleh Rangga sempat terkena cahaya matahari. Rangga masih berpositif thinking. Namun ketika sudah di pertengahan perjalanan, tiba-tiba becak oleng ke arah kanan jalan.
Rangga dan Laras benar-benar syok dan ketakutan karena becak kehilangan kendali. Mang, ini ada apa? Gak tahu mbak, becaknya oleng sendiri. Pinggiran Mang, pinggirin, ada mobil ngebut di depan. Tukang becak itu berusaha untuk meminggirkan becaknya sekuat tenaga. Rangga memperhatikan dengan jelas laju mobil yang ada di hadapannya sangat kencang. Mang, awas! Allahu Akbar! Brak! Mobil itu menabrak becak yang ditumbangi oleh Laras dan juga Rangga. Mereka berdua terpental ke arah pinggiran jalan. Darah mengucur deras ke jalanan. Nafas yang tersendak terdengar jelas seperti suara orang yang sedang sekarat. Mbak, tolongin Rangga. Wajah Rangga sedikit hancur. Mulutnya keluar banyak sekali darah akibat tubuhnya terpental dan perutnya menghantam ke arah aspal jalanan. Laras pingsan di jalan dengan bagian dahinya yang telah keluar cairan berwarna merah kental itu. Sedangkan tukang becak itu, ia meninggal di tempat. Mobil itu kabur dari lokasi. Setelah mengetahui korbannya telah sekarat di jalanan, orang-orang yang ada di sekitaran turut membantu mereka berdua yang masih bisa diselamatkan. Mereka yang mengira itu adalah kecelakaan biasa, namun inilah awal serangan santet yang disebut dengan sebutan santet Lowo Ireng. Ayu buru-buru pergi ke terminal. Ia barusan mendapat kabar kalau kedua adiknya sedang dalam keadaan kritis di rumah sakit. Bersama dengan Anwar kekasihnya, Ayu langsung memasuki bis yang menjadi tujuan utamanya. Yuk, sing alon-alon, ucap Anwar. Ayu tidak mengindahkan perkataan Anwar. Ia segera mencari kursi untuk tempat duduknya. Anwar kebetulan segera mengikutinya dan duduk di samping Ayu. Dek, yang sabar, yang tenang. Gimana aku mau tenang mas, ini adik-adikku. Iya aku tahu, tapi kamu yang tenang. Jangan gerusak-gerusuk gitu. Bon yang tenang. Ayu hanya bisa meneteskan air mata. Sesaat kemudian bis itu mulai jalan. Anwar masih memandangi wajah Ayu yang sudah penuh air mata. Kedua tangannya langsung refleks untuk membelai rambut Ayu. Aku tahu, kamu pasti terpukul banget. Tapi kamu doain juga mereka biar selamat. Ini pasti ulah si Bayu itu. Dia menyantet adik-adikku. Astagfirullah, gak baik kita seuzon gitu yuk. Ayu memandangi wajah Anwar dengan tatapan yang tajam. Mas, kamu gak pernah paham perasaanku sekarang. Keluarga kami sudah dipantau oleh Bayu dan antek-anteknya dari dulu. Tiap hari kami diteror, dikirimi serangan-serangan aneh, dikirimi demit, dan masih banyak lagi. Semua itu karena usaha dia untuk menjodohkanku dengan kaum ningrat. Anwar yang mendengar ucapan keras Ayu hanya bisa terdiam. Kalau kamu tahu, aku rela mati demi adik-adikku. Tapi jika memang adik-adikku bahkan ibuku juga disakiti, aku adalah orang yang pertama yang tidak terima dan akan menuntut balas perbuatan mereka. Tiba-tiba Anwar langsung memeluk Ayu sambil berkata, Dek, di sini banyak orang. Jangan keras-keras ngomongnya. Kamu jangan takut, aku selalu ada untuk kamu. Bahkan sampai maut memisahkan kita, aku akan terus melindungimu. Ayu hanya bisa menangis, suara tangisan terdengar jelas oleh orang-orang yang ada di sekitaran. Anwar hanya tersenyum pada mereka yang memperhatikan Ayu yang sedang bersedih. Tidak apa-apa kok mas, dia lagi sedih aja, jawab Anwar. Sementara itu keadaan Laras dan juga Rangga makin kritis. Tidak ada satupun keluarga yang hadir saat itu. Karena Butima juga sedang sakit dan Ayu masih berada di Jakarta. Alhasil Kiai Thohir turun tangan untuk bisa menjadikan diri sebagai wali dari keduanya. Kiai Thohir memiliki perasaan yang tidak enak. Ia merasakan kalau kecelakaan yang dialami keduanya bukanlah kecelakaan biasa, melainkan kecelakaan yang disebabkan oleh serangan santet. Maaf pak, bapak tunggu di luar saja. Pak Kiai Thohir yang mengenakan sarung dan kopiah serta baju jas berwarna hitam hanya bisa menunggu di luar ruangan. Namun di saat dirinya sedang menenangkan diri dengan cara berzikir, tiba-tiba angin berhembus dengan kencang ke arah yang berlawanan. Suara langkah kaki dengan aroma energi busuk tercium dari kejauhan. Pak Kiai Thohir langsung terperanjat bangkit dan mencari letak energi itu. Dan benar saja,
Kedua orang pria sedang menuju ke arahnya dengan langkah yang tegap. Pak Kiai Thohir menghela nafasnya dan menghadap kedua orang itu. "Terima kasih Kiai, jenengan sudah menjaga kedua saudara saya," ucapan seorang bernama Pak Bayu itu. Pak Bayu mempersilahkan pada Kiai Thohir untuk meninggalkan Laras dan juga Rangga. Namun Kiai Thohir menolak. Ia menolak bukan karena alasan pribadinya, namun itu karena demi keselamatan Laras dan juga Rangga yang sedang diambang kematian. "Sampai kapan Kisanak mengganggu keduanya?" "Apa maksud Kiai?" tanya Pak Bayu. Pak Kiai Thohir perlahan mendekati Pak Bayu dan juga menatap wajah tajam anaknya, Supardi. "Dalam agama Islam, siapa yang melakukan pembunuhan terhadap seseorang muslim, itu berarti ia telah membunuh seluruh muslim lainnya. Hati kamu," ucap Kiai Thohir sambil meletakkan tangannya ke dada Pak Bayu, "hati kamu telah digelapkan oleh ambisi, jiwa kamu telah digadaikan oleh iblis." Pak Bayu langsung mencekik Kiai Thohir, namun anaknya melarang itu karena beberapa petugas rumah sakit melihat keributan yang terjadi di antara keduanya. "Jenengan gak usah ikut-ikutan, ini masalah keluargaku dan keluarga Timah." Kiai Thohir melepaskan kedua tangan Pak Bayu dan mengibas-ngibaskan jasnya dengan tangan kanannya. "Aku ini orang yang paham agama. Kalau aku tidak bisa melawan kebatilan, berarti aku telah menyalahi ilmu agama yang aku pelajari. Dibanding dengan dirimu yang menyuruhku untuk diam, apa alasan kamu menyantet dua remaja yang tidak bersalah ini?" Pertanyaan Kiai Thohir membuat Pak Bayu kehabisan kata-kata. Ia tampak geram dengan apa yang telah dilakukan oleh Kiai Thohir padanya. "Jika karena dendam, ketahuilah, kamu termasuk seburuk-buruknya manusia." Kiai Thohir pun meninggalkan Pak Bayu dan Supardi. Namun, sebelum Kiai Thohir pergi, ia mengucapkan sesuatu. "Selama batinku masih terikat pada kedua anak itu, kamu tidak akan bisa membunuh mereka." Selepas Kiai Thohir meninggalkan Pak Bayu dan juga Supardi, Pak Kiai Thohir langsung beranggapan jika nantinya Pak Bayu dan juga Supardi akan menyerang Pak Kiai Thohir. Sementara itu, Ayu dan juga Anwar sudah memasuki wilayah Jawa Tengah. Mereka berdua langsung bertolak ke arah rumah sakit untuk mengetahui keadaan kedua adiknya. Sampainya di rumah sakit, keduanya langsung mencari ruangan Laras dan Rangga. Setelah mereka menemukan ruangan tersebut, mereka terkejut melihat Pak Bayu dan juga Supardi sudah berada di depan kamar ruangan Laras dan Rangga. "Mas, itu Pak Bayu." Ayu terhenti sejenak. Dia tahu kedatangan Pak Bayu dan Supardi adalah ingin mencelakai Laras dan juga Rangga yang sedang dalam kondisi terkapar. Pak Bayu yang mengetahui kedatangan Ayu, dia hanya tersenyum sambil menyambut dengan sambutan yang hangat. "Akhirnya kamu pulang juga." "Ojo mrene," ucap Ayu. Anwar langsung menghadang Pak Bayu yang kebetulan ingin menyentuh Ayu. "Mas, kamu di belakang aja, aku tahu. Orang ini bukan orang baik," jelas Anwar. Pak Bayu langsung terhenti. Ia langsung meminta pada Supardi untuk meninggalkan Ayu dan juga Anwar yang hendak mengunjungi Laras dan juga Rangga. Namun sebelum Pak Bayu meninggalkan mereka, Pak Bayu mengucapkan sesuatu. "Nanti kamu akan tahu siapa yang akan bertahan sampai akhir." Selepas mendengar ucapan itu, Ayu hanya terdiam sambil menahan rasa takut. Dan akhirnya Pak Bayu dan juga Supardi meninggalkan mereka. Tabir belum terbuka. Siapa yang menyantet dan menyerang bukan menjadi acuan utama dalam menyelesaikan masalah ini. Namun yang dipikiran Ayu hanya satu, yaitu bagaimana caranya agar keluarganya bisa diselamatkan. Ayu mulai memasuki ruangan kedua adiknya. Kakinya tiba-tiba bergetar, pikirannya sedikit kacau. Ia yang biasa melihat tingkah lucu Laras sekarang tidak pernah lagi terdengar suara tawa dan manjanya. Lalu, Ayu juga merindukan suara tegas Rangga yang mirip seperti almarhum ayahnya. Ia terkenal sangat tegas dalam memutuskan suatu keputusan yang dinilai sangat bergantung pada dirinya. Laras, Rangga, ucap Ayu sambil meneteskan air matanya. Dia tak mampu lagi menahan tangisnya ketika melihat kondisi kedua adiknya sedang tergeletak
dengan perban yang memenuhi bagian anggota tubuh mereka yang dinilai sangat parah. Kepala Laras diperban hampir menutupi sebagian wajahnya, sedangkan Rangga, perut dan juga kaki bagian kanannya diperban karena mendapati luka yang sangat parah. "Dek, ini Mbak," ucap Ayu sambil berjalan ke arah keduanya. "Mbak udah pulang." Air mata Ayu kembali terjatuh. Ia langsung berlari ke arah Laras dan Rangga sambil meratapi dirinya. "Maafin Mbak, Dek. Mbak sembrono. Harusnya Mbak yang seperti ini." Anwar menghentikan ratapan kosong Ayu. Ia memeluk dari belakang sambil menenangkan Ayu. "Jangan meratap, gak baik. Mereka lagi istirahat. Kamu doakan saja supaya cepat sembuh." Ayu mencoba untuk tenang. Ia tiba-tiba teringat akan ibunya yang berada di rumah. Ibu masih di rumah. Kamu mau pulang sekarang? Tapi aku gak bisa ninggalin mereka berdua. Aku saja yang jaga mereka." Anwar mencoba untuk memberikan perhatian penuh pada Ayu agar hatinya kembali tenang. Berbeda dengan Pak Bayu dan juga Supardi, keduanya tampak geram melihat seorang pria yang muncul di hadapannya, yang ternyata merupakan pasangan dari Ayu sendiri. "Laki-laki itu telah mengganggu kita," teriak Pak Bayu. "Pak, terus gimana kalau semisal Mas Joko tahu?" tanya Supardi. "Bisa kena marah kita." Joko, ia adalah salah satu pria yang dikabarkan memiliki trah atau keturunan ningrat. Darah birunya disebut-sebut sebagai patokan utama agar bisa mensejahterakan keluarga Pak Bayu. Terlebih lagi, dengan menjual nama ningrat tersebut, Pak Bayu dapat melakukan apa saja agar dirinya bisa mencari kesejahteraan dengan cara apapun. "Malam nanti kita harus ke Mbah Surto, karena hanya beliaulah yang dapat membunuh laki-laki itu." Di rumah Ibu Tima, Ayu terus berlari sambil meneriaki nama ibunya. Ia khawatir jika ibunya juga tak berdaya gara-gara perlakuan Pak Bayu terhadap orang tuanya yang sudah kian sepuh. "Bu, Ayu dugi!" teriak Ayu sambil menangis. Para tetangga yang melihat kedatangan Ayu langsung bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Memang, berita kecelakaan itu tidak semuanya tahu. Bahkan tetangga rumah sekalipun mereka sama sekali tidak mengetahui musibah yang sedang dihadapi oleh Ayu. Setelah Ayu tiba di rumah, ia langsung membuka pintu. "Bu, aku datang." Ayu mencari-cari ibunya di tiap ruangan, tapi tidak ada sama sekali. Ayu mulai panik. Tiba-tiba, suara rintihan minta tolong terdengar jelas di bagian ruangan paling belakang. "Bu, ibu di belakang." Ayu langsung menuju ke ruangan belakang saat dirinya benar-benar dalam kondisi yang terpuruk. Ia melihat wajah ibunya yang sudah sedikit menghitam. "Astagfirullahaladzim, ibu kenapa wajahnya?" "Duk, kamu pulang toh?" "Ibu, maafin Ayu ya bu. Laras sama Rangga belum datang." Ayu menangis di pangkuan ibunya. Hatinya benar-benar merasakan kesakitan yang luar biasa manakala ibunya menanyakan keadaan kedua adiknya. "Duk, kok kamu nangis? Apa Laras sama Rangga gak buatin makanan?" "Bu, maafin Ayu. Kamu salah apa, Duk? Laras sama Rangga barusan kecelakaan, Bu." Mendengar hal itu, Bu Tima langsung syok. Ia mengelus dadanya sambil berucap, "Astagfirullah Gusti, astagfirullahaladzim. Bu, maafin Ayu ya bu. Ayu janji bakal buat mereka sembuh lagi." Bu Tima memeluk erat tubuh Ayu. "Duk, antar aku ke rumah sakit." "Ibu mau ke rumah sakit?" Ibu Tima hanya mengangguk paham sembari menyuruh pada Ayu untuk segera bangkit dan pergi ke arah rumah sakit. Di ruangan Laras dan Rangga, Anwar melihat luka-luka yang dialami keduanya. Dia melihat perbedaan yang sangat signifikan terhadap luka-luka yang dialami keduanya benar-benar sangat aneh dan memuat banyak misteri di dalamnya. Luka di bagian tubuh Rangga yang benar-benar membuat Anwar bertanya-tanya
karena luka yang dialami oleh Rangga sangat dalam hingga darah keluar secara terus-menerus. Luka yang dirasakan oleh Rangga sendiri bisa dibilang sebagai luka bagian organ dalam, di mana bagian dalam seperti usus, lambung, dan lainnya benar-benar terluka parah. Ia juga memandangi luka yang dialami oleh Laras yang sangat berbeda jauh dengan luka yang dialami oleh Rangga. Apa karena perasaanku saja? Kok lukanya seperti serangan? Anwar kemudian menyadari ada sesuatu yang datang dan sedang berada di depan ruangan. Setelah Anwar melihat secara jelas, ternyata yang berada di depan pintu itu adalah sosok hitam besar dengan tanduk yang berada di bagian kiri kepalanya.